Karena Tapi begini, kalau dilihat dari sisi pemutahiran politik dalam rangka membangkitkan kesadaran partisipasi, mayoritas umat Islam yang ditidurkan selama bertahun-tahun dalam praktek demokrasi yang culas dan tidak adil ini, maka kita beda. Masalah untuk membangkitkan umat Islam ini cuma satu, menyatukan perbedaan partai Islam. Dan dia sudah mendapatkan modal, Islam modernis PKS dan Islam kebangsaan yang kuat dalam akarnya PKB. Maka kekuatan nasionalis dia secara tegas melalui pendekatan Surya Paloh ini mengirim pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang nasionalis itu minoritas. Jadi ketiga secara simbolik di Jawa Timur yang dianggap sebagai resolusi jihad, cikal bakal lahirnya kemerdekaan Indonesia, hadir di sana Surya Paloh, menurut saya itu kalkulasi politik yang mutakhir. Bukan satu peristiwa drama politik biasa, tapi itu pilihan yang Surya Paloh sangat tahu akan mendapatkan pukulan balik dari kekuatan-kekuatan yang dianggap mengancam. kita bicara seperti Gatot bilang kan, Gatot Nurmantio bilang bahwa dia senang dengan Anies Imin karena memastikan ada satu kelompok masyarakat, which is kelompok besar itu, yang terwakili di dalam kontestasi politik. Tapi kita juga tidak boleh menegasikan tentu Demokrat yang punya haknya sendiri. Jadi ketika dia misalnya sebagai jenis burung bertemu dengan jenis yang sama, ya kan, dalam kaitan politik nasionalisme, individualisme dalam pengertian personal, ya, lebih menonjolkan capaian-capaian personal, ya maka sah-sah saja. Sama sahnya seperti Prabowo tidak pernah melihat soal idealisme, tapi mungkin dia melihat bagaimana caranya dia menjadi orang nomor satu dan dia tidak peduli mau yang kanan, mau yang kiri, mau yang tengah, mau yang penting menang. Yang penting menang. Nah, itu akhirnya kan kita menemukan 2-3 watak seperti itu akhirnya kan dalam kontestasi itu ya. Persatuan Islam tradisional modernis, kemudian pragmatisme Prabowo yang menampung siapapun yang penting menang, ya, mulai dari kutub yang paling A sampai kutub yang paling Z gitu. Kemudian pertemuan antara politik dinasti lah kira-kira gitu ya. Dinasti feodalistik ya, pragmatis dan lain-lain. Dinasti yang di negara barat pun ada juga, bukan tidak ada. Sejauh dia berjalan dengan keadabannya, dengan moralnya yang tinggi. Tapi memang harus lebih berani begini Bang Refli, harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa ruang demokrasi kita ini kan dalam investasi tafsir sekularisme yang tumbuh di dalam dunia akademisi kita. Orang-orang akademisi itu harus mengakui bahwa mereka gagal untuk mendesain sebuah asimilasi, interaksi, demokrasi dalam keinginan-keinginan yang ideal itu. Harus ada keberanian. Sehingga ketika, misal saja saya bicara apa adanya. Ketika saya bicara misal memunculkan etimologi tauhid politik, itu pasti orang kaget. Apa itu dia semacam asing. Iya.
Tapi saya mau tanya dulu, perjalanan ilmu sekularisme dalam konteks historikal itu baru 300 tahun. Islam ini sudah sejak awal alam semesta ini belum diciptakan. Dia transendental. Dia menegaskan kekuatan energinya itu tidak pada ruang dan waktu. Makanya ada Isra Miraj kan. Coba direnungkan. Itu peristiwa yang sangat lebih dari apa yang kita bayangkan dalam kemampuan pemikiran kita. Nah, hanya saja ruang demokrasi kita itu tafsir dominannya adalah akibat virus sekularisme yang terlalu kuat di dunia akademisi yang mensugesti semua orang bahwa sudut pandang mereka di dalam merancang bangun demokrasi itu adalah yang terbaik. Klaim seperti ini sejak awal sudah meminggirkan Islam. Ditambah lagi dengan intinya mereka menganggap Islam tidak fix dengan demokrasi. Dianggap sesuatu yang primitif, sesuatu yang tidak bisa masuk dalam tidak kompatibel, tidak memiliki cakrawala yang menyumbang kepada hal-hal di dalam dinamika perubahan. Sehingga ketika mereka bikin framework ketatanegaraan, kenegaraan, mereka secara sadar menyingkirkan Islam. Jadi orang-orang dari latar belakang intelektual Muslim seperti Bang Refli Harun itu kan sedikit yang percaya diri membawa identitas Islam, bagaimana mengelaborasi saintifik dunia sekuler dengan tauhid. Itu kan sedikit abang. Orang kayak abang ini kan sedikit. Tetapi ketiga konsolidasi politik membutuhkan satu piramid perhatian yang terpusat kepada kepemimpinan sebagai daya tarik. Maka ini jadi pembelajaran transformasi. Jadi saya sepakat tadi ketika abang mengatakan kita tidak lihat praktisnya, tapi kita buang ini semua kan untuk melihat secara murni. Maka munculnya Caimin dan Anies ini menarik. Kalau dia dilihat hanya election, saya nggak mau diskusi. Kalau dilihat elektoral, saya nggak mau. Tapi kalau dilihat dari sisi pemutakhiran politik dalam rangka membangkitkan kesadaran partisipasi mayoritas umat Islam yang ditidurkan selama bertahun-tahun dalam praktek demokrasi yang culas dan tidak adil ini, maka kita beda. Karena mau tidak mau harus dicatat abang. Ketika Pak Surya Paloh datang di Jawa Timur, memilih Hotel Yamato, kemudian mendeklarasikan PKB, Nasdem dan memberi pesan kuat bahwa akan PKS juga menegaskan mereka hadir secara virtual dan hanya teknis saja kan, mereka di satu poros, dan kemudian deklarasi itu ditutup dengan satu ritual salawat. Itu bukan pesan simbolik yang biasa. Saya berharap. Saya membayangkan ini dugaan. Mungkin dalam kontemplasi pribadi Pak Surya Paloh ini melihat sejauh ini dominasi nasionalismenya terlalu kental di ruang kenegaraan. Sementara sumber daya manusia yang paling banyak itu kan umat Islam. 87% pembayar pajak terbesar di Asia Tenggara, bukan di Indonesia. Pemilik sumber daya alam terbesar di Asia. Pemilik potensi maritim terbesar. Kalau kita mau hitung ini, itu di atas 100.000, 200.000 triliun sumber kekayaan alam yang dimiliki dalam kepemilikan mayoritas umat Islam. Dari Sabang sampai Merauke lah. Sementara abang, biar jangan terputus. Nah, Surya Paloh mungkin secara perjalanan hari demi hari perenungan dan melihat peta dunia, bagaimana Islam termarginal, bagaimana Islam pada akhirnya bangkit sebagai solusi kan. Makin muncul ini kan di pusat-pusat peradaban demokrasi. Maka dalam konteks Indonesia dia hakul yakin masalah untuk membangkitkan umat Islam ini cuma satu, menyatukan perbedaan partai Islam. Dan dia sudah mendapatkan modal Islam modernis PKS dan Islam kebangsaan yang kuat dalam akarnya PKB. Maka kekuatan nasionalis dia secara tegas melalui pendekatan Surya Paloh ini mengirim pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa memang nasionalis itu minoritas sebagai identitas. Dia nggak bisa dibilang mayoritas. Saya ada satu yang saya pikirkan adalah mudah-mudahan dengan bersatunya Anies dan Caimin ini juga dalam tanda kutip meruntuhkan tembok yang selama ini mengeksklud kelompok-kelompok seperti FPI, kelompok-kelompok seperti HTI, PA212,
di mana kelompok-kelompok tersebut ya bagian sah dari republik ini. Perkara dia punya pandang yang berbeda, dan saya nggak yakin sebenarnya berbeda. Ya, contohnya begini, orang sering sekali bicara bahwa wah ini kelompok FPI itu anti Pancasila, anti NKRI, anti ini, anti itu, ya pro khilafah. Setelah kita ngomong serius, bergaul, nggak ada tuh. Justru mereka selalu menekankan Pancasila. karena tapi mereka melihat Pancasila itu dari sila 1 sampai sila 5. Di mana sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kan orang kan melihat Pancasila itu dari sila ketiga doang dari persatuan. Kalau saya izin Abang Da, saya punya jawaban yang mungkin saya sederhanakan saja. Ketiga hak dari mayoritas umat Islam itu tersingkir, tanda petik ya, dalam praktek demokrasi yang pengentalannya sekularisme, maka penghinaan kepada simbol-simbol Islam itu pasti muncul. Dan kadang-kadang difasilitasi negara. Kita yang tidak tahu, tapi saya bicara ruang demokrasi saja, nanti produknya negara dalam interaksi yang lebih jauh, saya nggak mau bicara itu. Hegemoni materialisme sekuler ini memang ketika menyingkirkan Islam, sudah otomatis Islam dihinakan, masjid dicurigai, bahkan kata amin yang hari ini dijadikan nama dari Anies dan Caimin bisa saja tidak boleh orang menggunakan itu di masjid-masjid. Begitu imam mengatakan waladolin, orang mengatakan amin, ini politik identitas. Bisa sampai ke situ. Jadi agak sedikit saya meminjam waktu dari Abang ini untuk kita lemparkan ini ke ruang publik dan mudah-mudahan didengar oleh sahabat-sahabat saya yang memang cenderung intensif bicara dalam ruang demokrasi. Satu hal yang harus jujur kita katakan, sejak negara ini dibentuk ada penyingkiran terhadap hak mayoritas umat Islam. Ruang debat itu harus dibuka dengan menyajikan fakta yang tersedia, bukan sesuatu yang imajinasi. Penyingkiran ini menurut kaum nasionalis memberikan keseimbangan, memberikan kebinekaan yang seimbang. Justru menurut saya melemahkan. Karena modal dasar negara itu kan penduduk. Kalau dia misal memilih satu kebudayaan yang besar, maka kebudayaan itu harus diperkuat. Misal Jawa, tidak boleh dilemahkan, diperkuat. Agar nilai-nilai kebangkitan Jawa itu menjadi lokomotif, menjadi penyangga dan sekaligus pelindung bagi etnis-etnis kecil. Karena kalau yang besar itu runtuh, bangkrut, maka bangunan negara juga bangkrut kan. Yang kecil juga hanyut. Nah dalam konteks Islam ini di Indonesia, karena dia kontribusinya besar, kekuatannya berakar, tradisinya tumbuh dan berkembang, ketika dia dilemahkan, esensinya kita melemahkan negara. Maka yang terjadi siapa yang menang? Bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Islam, bukan semua orang yang beragama. Yang menang oligarki. Tolong dikonfirmasi apa agama mereka. Agama mereka ya duit. Karena kepentingan oligarki itu kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok idealis ini tidak pernah bersatu. Tidak bisa. Itu persoalannya. Jadi begini, tadi terputus juga. Jadi ketiga secara simbolik di Jawa Timur yang dianggap sebagai resolusi jihad, cikal bakal lahirnya kemerdekaan Indonesia, hadir di sana Surya Paloh, menurut saya itu kalkulasi politik yang mutakhir. Bukan satu peristiwa drama politik biasa, tapi itu pilihan yang Surya Paloh sangat tahu akan mendapatkan pukulan balik dari kekuatan-kekuatan yang dianggap mengancam. Dan hari ini kita lihat ketiga pasca deklarasi kan kemudian KPK melakukan satu operasi kan yang sulit dihindari, ini adalah penegakan hukum.